Mereka memukul bagian belakang kepala Purwanto menggunakan alu. Merespon salah satu request dari akun berusername Jana, akhirnya gue menemukan salah satu kasus yang bisa dibilang cukup tragis yang terjadi di Gang Doli. Doli atau Gang Doli merupakan kawasan lokalisasi prostitusi yang terletak di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini digadang-gadang sebagai kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara, bahkan lebih besar dibandingkan kawasan prostitusi di Thailand, Patpong. Kawasan Doli sendiri diyakini telah menjadi kawasan prostitusi sejak era Belanda dan terus beroperasi hingga pada akhirnya pada tanggal 18 Juni 2014 secara resmi wilayah prostitusi Gang Doli ditutup. Selama tempat ini beroperasi, tentunya banyak cerita yang telah terjadi di sana. Dan salah satunya adalah kisah yang akan gue ceritakan dalam video ini. Sumiarsi merupakan salah satu mucikari yang menjalankan usaha rumah bordilnya sejak tahun 1975 di kawasan Gang Doli ini. Tempat Sumiarsi ini cukup terkenal di kawasan Doli oleh orang-orang yang memang biasanya pergi ke kawasan tersebut. Hal tersebut dikarenakan tempat Sumiarsi ini diketahui memiliki para pekerja seks komersial yang bisa dibilang cantik-cantik. Oleh karenanya tak jarang Sumiarsi mendapatkan omset yang besar dikarenakan ramai pengunjung rumah bordil miliknya tersebut. Singkat cerita, Letkol Marinir Purwanto yang kala itu kerap kali mendatangi rumah bordil milik Sumiarsi mengetahui omset besar yang didapat oleh Sumiarsi dari usaha rumah bordilnya tersebut. Hal tersebut menyebabkan Purwanto pun memiliki inisiatif untuk membangun sebuah usaha yang sama dengan milik Sumiarsi, yakni mendirikan rumah bordil di kawasan Gang Doli. Akhirnya Purwanto pun berusaha untuk menjalin kerjasama dengan Sumiarsi dalam mengelola rumah bordil yang akan dibangunnya nanti. Jadi dalam hal ini Purwanto berperan sebagai orang yang mendanai pembangunan dari rumah bordil tersebut dan nantinya Sumiarsi menjadi pengelola dari rumah bordilnya. Kerjasama ini berjalan dengan adanya kesepakatan bahwasanya Sumiarsi harus menyetorkan setidak-tidaknya 20 juta tiap bulannya kepada Purwanto, yang mana jika Sumiarsi tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka kekurangannya dihitung sebagai utang dan juga berbunga. Singkatnya, Sumiarsi pun menyetujui kesepakatan tersebut dengan perhitungan bahwa ia akan mampu memenuhi setoran yang harus ia berikan kepada Purwanto nantinya. Setelah berjalan, mula-mula Sumiarsi pun mampu memenuhi setorannya kepada Purwanto, yakni 20 juta per bulan. Kerapnya aparat kepolisian Resor Surabaya dalam melakukan razia di kawasan Gang Doli menjadikan omset Sumiarsi menjadi turun. Hal tersebut menyebabkan Sumiarsi pun kesulitan dalam menyetorkan uang sebesar 20 juta sebagaimana kesepakatannya dengan Purwanto. Alhasil Purwanto pun yang pada saat itu masa bodoh dengan alasan Sumiarsi masih meminta setoran dengan nominal yang sama kepada Sumiarsi. Bahkan Purwanto pun tak segan untuk menyiksa Sumiarsi dan juga suaminya ketika telat melakukan pembayaran. Sikap Purwanto pun ini terus berlanjut hingga pada akhirnya ia bertemu dengan anak dari Sumiarsi, yakni Rosemewati. Rosemewati merupakan anak dari Sumiarsi yang pada kala itu masih duduk di bangku SMP dan juga masih berumur 15 tahun. Ya, jadi setelah pertemuan Purwanto dengan Rosemewati menjadikan Purwanto mulai melunakkan sikapnya. Perubahan sikap Purwanto ini bukan tanpa sebab. Hal tersebut terjadi karena Purwanto pada saat itu mulai tertarik dengan Rosemewati. Purwanto pun pada saat itu sempat memberikan keringanan kepada Sumiarsi dalam melakukan pembayaran setorannya. Akan tetapi dengan syarat Wati harus mau memenuhi hasrat dari Purwanto. Tentu saja permintaan Purwanto tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sumiarsi. Dan untuk menjauhkan Wati dari jangkauan Purwanto, Wati pun dinikahkan dengan Serda Adi Saputro. Ia merupakan seorang polisi yang baru saja lulus dari pendidikan sekolah calon bintara. Hingga akhirnya keduanya pun menikah
di penghujung tahun 1986. Di sisi lain, dikarenakan Purwanto yang gagal mendapatkan Wati, menjadikan teror yang Purwanto lakukan kepada Sumiarsi semakin menjadi-jadi. Purwanto bahkan tidak segan-segan untuk mengirim orang untuk mengobrak-abrik rumah bordil milik Sumiarsi dan juga memukuli karyawan-karyawannya. Singkat cerita, Sumiarsi yang tak tahan atas perlakuan Purwanto akhirnya membuat rencana untuk membunuh Purwanto. Ya, jadi dalam rencana pembunuhannya, Sumiarsi tidak melakukannya seorang diri. Akan tetapi, Sumiarsi dibantu dengan suaminya yang bernama Jais Adi Prayitno, 54 tahun, Sugeng yang merupakan anak Sumiarsi yang berusia 24 tahun, dan juga Serda Pol Adi Saputra yang merupakan menantu Sumiarsi, serta dibantu dengan Nano, keponakan Sumiarsi, dan Daim, orang kepercayaan dari Sumiarsi. Dan puncaknya, pada tanggal 13 Agustus 1988, keenam orang tersebut pergi ke rumah Purwanto untuk menjalankan rencana pembunuhan yang telah mereka susun sebelumnya. Tepatnya sekitar pukul 10 pagi, keenam orang tersebut sampai di rumah Purwanto. Lanjutnya, setelah bertemu dengan Purwanto, Sumiarsi CS pun menjalankan rencana mereka. Mereka memukul bagian belakang kepala Purwanto menggunakan alu. Jadi, alu sendiri merupakan alat yang biasanya digunakan dalam proses menumbuk gabah. Purwanto sempat melakukan perlawanan. Hal tersebut diketahui dengan ditemukannya memar-memar pada beberapa bagian tubuh Purwanto serta kondisi tulang rusuk Purwanto yang patah. Melihat Purwanto yang telah meregang nyawa, Sumiarsi CS pun akhirnya membawa tubuh Purwanto ke garasi rumah Purwanto. Mendengar keributan tersebut, Bismoko dan juga Budi Prasetya yang merupakan anak-anak dari Purwanto yang pada saat itu tengah bermain di depan rumah, segera masuk ke garasi rumah mereka. Di sana, kedua anak tersebut ditangkap dan juga dibukuli oleh Adi Saputra dan juga Sugeng. Selanjutnya, Sunarsi yang merupakan istri Purwanto kala itu juga mendengar keributan yang ditimbulkan oleh Sumiarsi CS. Akhirnya, Sunarsi pun pergi ke lokasi garasi ditemani dengan Sumaryatun yang merupakan keponakan dari Purwanto. Singkatnya, Sunarsi yang sampai di area garasi kemudian disambut oleh Adi dan juga Sugeng. Mereka berdua mencekik Sunarsi menggunakan alu yang mereka gunakan untuk membunuh Purwanto hingga menyebabkan Sunarsi pun meninggal seketika. Sementara Sumaryatun dibunuh oleh Daim. Tentang bagaimana cara Daim dalam membunuh Sumaryatun, gue juga belum nemu detailnya. Mungkin kalian yang pernah baca kasus ini, kalian bisa tulis di kolom komen. Oh ya, jadi si Sunarsi ini yang merupakan istri dari Purwanto, ketika kejadian pembunuhan tersebut, ia tengah dalam kondisi hamil. Akhirnya lengkap sudah. Kelima korban tersebut tewas seketika, serta jabang bayi yang tengah dikandung oleh Sunarsi juga ikut meregang nyawa. Jadi sebelumnya Sumiarsi CS ini juga telah membuat skenario agar pembunuhan yang mereka lakukan ini tidak diketahui. Dalam hal ini, Sumiarsi CS berencana merekayasa kejadian pembunuhan dengan membuat seakan-akan kematian dari 5 orang tersebut dikarenakan kecelakaan mobil yang terperosok masuk ke dalam jurang. Jadi awalnya Sumiarsi dibantu dengan 5 orang lainnya memasukkan mayat-mayat tersebut ke dalam mobil milik Purwanto, yang kemudian dari mobil tersebut, mobil berisi mayat-mayat itu dibawa oleh Adi dan juga Sugeng ke daerah Songgoriti Batu. Sesampai di sana, sebelum mobil diterjunkan ke dalam jurang, seluruh permukaan mobil dan tumpukan 5 mayat yang terdiri dari Letkol Marinir Purwanto, Sumiarsi yang merupakan istri Purwanto, Haryo Bismoko dan juga Haryo Budi Prasetyo yang merupakan anak dari Purwanto, dan juga Sumaryatun, keponakan Purwanto, disiram bensin terlebih dahulu. Selanjutnya, mobil milik Purwanto yang pada kala itu sudah berada di bibir jurang Songgoriti Batu dengan posisi moncong mobil yang menghadap ke arah jurang, didorong masuk ke dalam jurang. Dan ketika mobil itu sudah mulai meluncur, kemudian Adi pun menyulut mobil tersebut menggunakan obor dari kayu yang ia balut menggunakan kain di ujungnya. Dengan skenario ini, para pelaku kejahatan dari pembunuhan Letkol Purwanto berharap agar orang-orang tidak
menaruh kecurigaan kepada mereka. Akan tapi harapan mereka tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Singkatnya, pihak kepolisian pun akhirnya menetapkan Sumiarsi beserta dengan 5 orang lainnya sebagai pelaku dari pembunuhan Letkol Marinir Purwanto beserta dengan keluarganya. Akhirnya hukuman mati pun ditetapkan kepada Sumiarsi dan juga suaminya Jais Adi Prayitno dan juga Sugeng anaknya serta Serda Pol Adi Saputro yang merupakan menantu dari Sumiarsi. Sedangkan Nano mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan 15 tahun penjara dan hukuman bagi Daim yang merupakan keponakan dari Sumiarsi. Detail hukumannya gue juga masih belum tahu. Mungkin kalian yang pernah baca lebih lanjut kasus Sumiarsi ini dan tahu soal detail hukuman bagi si Daim, dan mungkin kalian tahu detail-detail yang gak gue sebutin dalam video gue kali ini, kalian bisa tulis di kolom komen. Jika kalian merasa video ini menarik, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Sekian dari gue.